Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Semuanya. Kenalin, namaku Fatma Nur Laila. Ini aku bersama teman aku, Fardah Nabila. Eh, ini kita akan bercerita. Kita akan membahas mengenai sirah Nabawi sejak kelahiran Nabi Sampai perjalanan Nabi yang pertama ke Syam. Ini aku mau nanya ke Mbak Fatia. Sebenarnya kenapa sih dulu pas Nabi Muhammad kecil itu tidak disusui oleh ibunya sendiri? Iya gitu. Oh iya, seperti yang kita tahu ya, emang di sejarah sirah Nabawi itu tuh ada masa di mana bayi Muhammad itu disusui bukan oleh ibunya kan. Bayi Muhammad kecil itu kenapa disusui oleh Halimah Sa'diyah? Kenapa? Karena ada tradisi di dalam suku Arab di mana bayi yang baru lahir itu pasti disusui oleh ibu susu selain di daerah tersebut. Jadi ada daerah khusus tersendiri namanya Bani Sa'ad, di situ desa Sa'ad. Nah, di situ tuh tempat ibu susu biasanya mengambil bayi untuk kemudian disusui. Nah, salah satunya Nabi Muhammad ini, bayi Muhammad ini disusui oleh Halimah Sa'diyah ini. Nah, kenapa sih bayi itu harus disusui oleh ibu susunya? Karena saat itu ya di Mekah itu cuaca di daerah itu tuh sangat panas. Jadi saking panasnya itu sehingga cuaca itu tuh terhitung tidak baik buat bayi baru lahir gitu loh. Jadi malah berbahaya buat bayi baru lahir. Makanya kemudian tradisi Arab saat itu tuh mereka kebanyakan mensusukan anaknya ke ibu susu dari desa Sa'ad ini. Nah, salah satunya Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa'diyah. Nah, tapi nih ada satu cerita lagi. Sebelum Nabi Muhammad ini akhirnya diambil oleh ibu susunya, Halimah Sa'diyah nih, awalnya Halimah Sa'diyah nih ragu untuk mengambil bayi Muhammad. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya di sejarah, kalau Muhammad ini udah yatim sejak dalam kandungan kan. Ayahnya wafat sejak usia dia 2 bulan di kandungan. Nah, karena sudah tidak punya ayah, otomatis Halimah Sa'diyah ini bingung ya, nanti siapa yang akan membayarnya? Karena tradisi ibu susu ini ya, ibu yang menyusui ini nanti seperti gimana ya? Nanti mendapat bayaran gitu dari orang tua kandung si bayi. Sedangkan jika Muhammad ini yatim, Halimah tuh bingung gitu. Siapa yang akan membayar biaya pengurusan Muhammad ke dia? Tapi kemudian akhirnya Halimah ini sempat diyakinkan oleh suaminya, udah nggak apa-apa, ambil aja bayi Muhammad gitu. Karena kebetulan juga Halimah itu udah keliling-keliling Mekah untuk mencari bayi yang baru lahir, tapi ya kebetulan memang nggak nemu, cuman menemukan bayi Muhammad saja. Akhirnya awalnya karena terpaksa Halimah membawa bayi Muhammad, tapi kemudian dari sini nih awal banyak kebetulan yang sangat menguntungkan bagi Halimah. Kenapa? Karena semenjak Halimah ini mengurus bayi Muhammad, wah hidupnya itu berubah pokoknya. Ternak-ternak gembala kambing yang milik Halimah nih, yang tadinya kurus-kurus nih, setelah Halimah mengurus Muhammad nih, jadi pada gemuk-gemuk gitu loh. Jadi emang pengurusan Muhammad di keluarga Halimah itu membawa banyak banget keberkahan, dan masyarakat desa Sa'ad pun juga mengakui adanya hal itu gitu. Mereka juga jadi senang sama keluarga Halimah, juga bagi Muhammad sendiri gitu. Memang membawa berkah sekali. Iya, seperti kita tahu ya, Muhammad kecil bahkan sejak bayi udah memperlihatkan buat orang lain. Iya, tanda-tanda Bahwa dia itu istimewa. sangat istimewa. Terus nih, aku agak kepo. Kenapa Nabi Muhammad itu diberi nama Muhammad? Oh, penamaan Muhammad ya. Kalau penamaan Muhammad itu sebenarnya yang saya dapat tuh ada 2 versi ya. Yang versi pertama itu yang paling sering diceritakan itu
namanya ini kakeknya yang memberi nama. Jadi Alkisahnya ini dulu Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad itu saat muda tuh pernah pergi ke Syam. Nah, dia pergi itu bersama 3 rekannya yang lain. Nah, di Syam tuh Abdul Muthalib tuh sempat mendengar ada orang yang berkata bahwa nanti di Jazirah Arab itu akan ada seorang nabi yang bernama Muhammad. Nah, dari situ kemudian Abdul Muthalib memiliki keinginan, ya, kelak keturunan saya akan saya beri nama Muhammad gitu. Karena merujuk ke itu loh, siapa tahu jadi nabi gitu. Ternyata beneran jadi nabi. Iya, ternyata beneran emang sudah dijarinkan gitu. Nah, terus ada juga versi yang kedua itu penamaannya dari ibunya sendiri, dari Siti Aminah, ibunya Nabi. Jadi saat mengandung Nabi Muhammad itu Aminah pernah mimpi melihat sosok tanpa rupa didatangi, kemudian mengatakan kepada dia sosok tanpa rupa ini bahwasannya bayi yang dikandung dia itu nanti itu bukan orang biasa-biasa saja, maka beri nama dia Muhammad. Sosok tanpa rupa ini ya datang ke mimpi Aminah, itu versi kedua. Jadi dari dua versi ini tetap ada yang ya kita tergantung ya mau percaya ke yang mana, namanya juga sejarah gitu, kita belajar juga. Kan gimana sih tanggapan dari keluarga pamannya Nabi Muhammad itu namanya Abu Thalib. Nah, itu kan itu setelah ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakaknya meninggal kan diasuh sama pamannya kan. Dan gimana sih tanggapan pamannya yang pada akhirnya tahu bahwa Nabi Muhammad itu bukan anak kecil biasa. Nabi Muhammad itu pada akhirnya akan dijadikan rasul. Pamannya itu gimana? Itu tuh ada satu situasi ya, satu kisah di mana akhirnya Abu Thalib atau paman Nabi ini tahu kalau Muhammad ini kelak akan jadi seorang nabi. Itu tuh ceritanya waktu perjalanan ke Syam yang pertama. Jadi kan perjalanan ke Syam itu terjadi 2 kali. Yang pertama atau yang kedua itu niatnya untuk berdagang. Tapi kalau yang pertama itu nggak jadi berangkat karena kejadian ini. Nah, jadi Alkisah, jadi dulu tuh ada pendeta di suatu daerah namanya Bukhairah. Nah, dia itu ahlul kitab yang taat. Nah, dia itu mendapat pengetahuan dari kitabnya bahwasannya nanti di daerah Jazirah Arab itu akan lahir seorang nabi dengan tanda-tanda yang udah jelas disebutkan di dalam kitabnya. Nah, dari situ sejak itu Bukhairah itu selalu mencari kabilah-kabilah yang datang dari daerah Jazirah Arab itu. Barangkali di suatu di kabilah itu ada orang yang dia cari yang kelak akan jadi nabi itu. Nah, setelah mencari beberapa kabilah selalu dia hentikan, ternyata nggak nemu gitu. Tapi ada satu hari di mana itu kabilah Abu Thalib bersama Muhammad kecil akan berangkat ke Syam. Nah, kok kebetulan waktu itu Bukhairah tuh melihat kabilah ini, kemudian dihentikanlah, akhirnya dijamu dulu, ayo jamu dulu. Kemudian dia kok agak melihat Muhammad kecil ini kok ada beberapa tanda yang, jadi kenabian Muhammad itu beberapa sifat Muhammad itu sesuai dengan yang dilihat Bukhairah, yang diketahui Bukhairah di dalam kitabnya. Nah, kebetulan dilihat dia di Muhammad kecil. Nah, dari situ dia menjamu dulu, menghentikan kabilah dagang Abu Thalib saat itu. Kemudian saat itu bertanya langsung ke Abu Thalib, siapa anaknya ini? Jawablah, dia anakku. Lah, Bukhairah langsung jawab kan, nggak mungkin dia anakmu, karena dia mempunyai tanda-tanda seorang nabi. Sedangkan nabi itu, nabi yang terakhir ini, seperti yang saya ketahui dari kitab saya bahwa dia sudah terlahir yatim. Akhirnya Abu Thalib jujur gitu, ya dia bukan anakku, tapi dia adalah orang yang sudah kuanggap anak gitu. Ya, saya pamannya gitu.
Kemudian Buhairah meminta izin kepada Abu Thalib untuk melihat, membuka baju Muhammad untuk melihat tanda. Jadi ada suatu tanda itu di tubuh Nabi itu yang Buhairah dapatkan dari kitabnya, bahwasannya ada tanda kurang lebih ada tanda, katanya di tulang belikat atau di apa gitu. Katanya itu adalah tanda seorang nabi. Buhairah minta izin buka baju Nabi, ternyata iya ada tanda benar. Ya, katanya juga ya Buhairah ngomong, anak ini adalah orang yang saya dapati memiliki banyak sifat-sifat seperti seorang nabi yang saya baca dari kitab saya. Ngomong kayak gitu kan ke Abu Thalib. Bahkan sejak anak ini tiba di negeri ini, pohon-pohon, batu-batu itu secara tidak langsung sujud dia gitu. Ya, itu salah satu itu juga. Kan bahkan ada cerita yang Nabi Muhammad dinaungi awan selama perjalanan, itu kan masyhur. Ya, aku dengar itu. Ya. Pernah dengar cerita itu. Ya, itu salah satu tanda kenabiannya juga kan. Nah, akhirnya dari situ Abu Thalib kaget lah. Tapi omongan perkataan Buhairah ini memang bisa dipercaya. Karena apa? Memang Buhairah ini terkenal sebagai ahlu kitab yang sangat taat, dan juga semua perkataannya itu masuk akal. Mulai Abu Thalib mengurus Muhammad pun ya pastinya beliau kenal betul dengan Muhammad. Maka perkataan Buhairah ini menjadi masuk akal dan Abu Thalib percaya. Nah, kemudian Buhairah ini memberikan satu pesan bahwasannya selesai perjalanan ke Syam ini jangan diteruskan. Karena kenapa? Di Syam itu banyak orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Nabi terakhir. Maka anak ini akan dalam bahaya kalau tetap dibawa ke Syam. Sebaiknya kembali saja demi keselamatan anak ini. Diberi pesan oleh Buhairah. Akhirnya karena hal itu Abu Thalib mengurungkan niatnya untuk pergi ke Syam. Saat itu membawa kembali Muhammad, dan perjalanan ke Syam yang pertama itu tidak jadi. Nah, kemudian setelah itu tuh ada lagi perjalanan ke Syam yang kedua untuk berdagang. Kalau ini jadi, itu ada kisah selanjutnya. Tapi untuk kisah bagaimana akhirnya Abu Thalib mengetahui bahwa Muhammad ini kelak yang akan menjadi nabi, itu kurang lebihnya seperti itu. Saat bertemu Buhairah di suatu negeri sebelum sampai ke Syam. Pasti senang banget. Ya, Apalagi kalau kakeknya tahu itu kan tuh kakeknya tidak mau nangis kan. Jadi memang masya Allah sekali Nabi Muhammad itu emang dari kecil tuh sudah memberikan keberkahan. Emang sejak kecil tuh Allah tuh sudah menandakan bahwa ini adalah nabi, dia akan menjadi nabi, yang akan menjadi pembawa rahmat bagi kita semua. Dan bahkan sampai sekarang Nabi Muhammad sudah tegar atau meninggal pun masih jelas terasa bahwa mereka tuh bersama dengan umat-umatnya. ya betul sekali. Ya kurang lebih seperti itulah, banyak dari hikmah dari kisah-kisah sirah nabawiyah, kisah Nabi Muhammad ini yang bisa kita jadikan pelajaran hidup ya, tentunya teladan bagaimana Nabi Muhammad kemudian selama perjalanan hidupnya melakukan banyak kebaikan dan banyak proses kan bisa kita contoh dan jadi teladannya, Terus ya. kesabarannya sangat masya Allah banget. Ya masya Allah. Oke, terima kasih Mbak Fada sama atas jawabannya. Keren banget dan memberikan saya ilmu baru, pengetahuan baru, cerita baru. Jadi ya seperti itu ya teman-teman, ya kita itu harus bisa mencontoh Nabi Muhammad, dan kita harus punya semangat untuk mencari tahu atau belajar mengenai Nabi Muhammad karena memang dia adalah panutan bagi kita. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.